Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan rekan kami Yuwono Wahyu di lokasi pengungsian di Sekolah Dasar Cibenda. Selamat sore Yuwono. Hingga saat ini bagaimana proses evakuasi, apa masih dilakukan petugas? Oke, selamat sore Davi dan pemirsa. Hingga sore ini tim gabungan SAR gabungan berhasil menemukan 4 korban warga yang tertimbun. Berawal dari 3 tadi pada pukul 11, 12 itu ditemukan 3 korban, di mana 2 anak-anak dan 1 dewasa. Pada pukul 16 tim SAR kembali menemukan 1 orang dewasa di lokasi yang sama di sektor A, meski dengan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Hingga pukul 17 proses evakuasi pencarian dihentikan karena cuaca sudah mendung dan membahayakan bagi para tim SAR. Begitu, Davi. Oke, kalau dari korban yang berhasil ditemukan, apakah sudah teridentifikasi mereka ini satu keluarga yang berasal dari rumah yang sama atau seperti apa? Betul, Davi. Jadi menurut informasi di lapangan, mereka ini korban-korban itu masih bersaudara. Jadi untuk identitas sekali mereka masih dibawa ke rumah sakit. Kita belum tahu siapa nama-namanya, cuman untuk identitas laki, anak-anak perempuan dan dewasa 2 orang itu. Mereka ini satu keluarga, Davi. Jadi di rumah yang sama dan di tempat sama mereka tertimbun longsor pada saat Minggu malam, Davi. Oke, Yuwono, informasi yang kami dapatkan alat berat tidak bisa masuk ke sana. Kemudian dengan cara apa petugas melakukan upaya evakuasi? Betul. Sulitnya medan sehingga alat berat itu tidak bisa masuk karena banyak sungai. Dengan peralatan seadanya dibantu dengan anjing pelacak milik Polres Cimahi, akhirnya polisi dan tim SAR berhasil menandai 3 titik yang diduga ada korban-korban. Di sektor A ini yang diindikasinya banyak korban ini ditemukan satu persatu dari pukul 11, 12 hingga pukul 16, Davi. Hanya dengan cangkul dan air tim SAR berhasil menemukan korban-korban yang berada di bawah timbunan. Gitu, Davi. Oke, total ada berapa rumah yang tertimbun tanah longsor di sana? Informasi terakhir dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, ada sekitar 30 rumah yang rusak dan tertimbun di lokasi ini. 225 warga diungsikan di Balai Desa dan Sekolah Dasar Cibenda. Sedangkan korban 10 orang ini baru ditemukan dan masih tersisa 6 orang. Evakuasi pada hari Selasa sore ini dihentikan dan akan dilanjutkan besok pagi. Alhamdulillah pada pagi sore ini, seharian ini, cuaca sangat bersahabat. Namun pada sore ini setelah tim SAR turun, dihentikan, gerimis mulai turun, Davi. Oke, artinya masih ada 6 korban lagi yang diduga belum ditemukan saat ini? Betul, Davi. Masih 6 orang belum ditemukan, Davi. Karena informasi yang masyarakat itu memang ada 10 orang gitu. Oke. Nah, untuk pencarian ini dibagi 3 titik, sektor A, sektor B, dan sektor C. Nah, sektor A ini yang banyak ditemukan korban gitu, Davi. Oke, baik. Terima kasih Yuwono atas laporan Anda langsung dari Kampung Gintung, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, upaya pencarian terhadap korban longsor di Kampung Gintung, Jawa Barat terus dilakukan. Total ada 10 orang hilang yang menjadi korban tertimbun longsor. Longsor yang terjadi di Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tanah dari atas bukit longsor ke bawah hingga menyeret sejumlah warga. Tak tanggung-tanggung sejumlah warga terseret hingga 100 meter. Longsor berawal saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Derasnya hujan yang turun membuat tanah di permukiman warga longsor. Kejadian tersebut membuat warga yang sedang tertidur tidak bisa menyelamatkan diri. 10 warga menjadi korban tertimbun longsor. Itu kabel yang 3. Ini kan di sawah saya nih di bawah. Yang lampu itu kan 2. Cuman
nggak ada yang satu. Berarti ada suara gemuruh dulu ya Pak ya? Ada. Itu berapa lama Masjid Pak? nih, masjid Itu nih. berapa lama itu Pak? Longsornya itu setelah gemuruh tuh? Paling lah 3 jam lah. Hujan deras dulu atau gimana Pak? Iya, hujan deras dulu. Baru Longsor. Pak itu Petugas berhasil mengevakuasi 3 jasad korban dari timbunan tanah, sementara 7 korban lainnya masih tertimbun. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Apa pinugias kau gorin? Cai badak dia Gusti, mau aku masih gitu. Hujan deras pada Minggu malam mengakibatkan puluhan rumah di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat tertimbun longsor. Sebanyak 25 rumah rusak parah akibat tertimbun tebing setinggi 100 meter yang longsor. 225 jiwa warga dievakuasi ke Gor Desa Cibenda. Petugas gabungan terus berusaha mengevakuasi warga. Terjalnya medan membuat petugas menggunakan berbagai cara, diantaranya dengan menggunakan kain sarung. 2 korban luka yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit. Isak tangis mewarnai upaya penyelamatan warga. Warga masih tidak percaya mereka masih bisa bertemu dengan keluarganya. Panjangnya ya dari atas ke bawah itu kan pertama ya. Pertama langsung di bawah ke bawah. Berdasarkan data sementara 10 orang masih dalam pencarian oleh tim gabungan TNI Polri dan BPBD. Korban yang tertimbun tengah berada di dalam rumah warga saat tertidur dan tidak bisa menyelamatkan diri. Sekitar 25 unit rumah warga pun sudah rata dengan tanah. Akses jalan menuju lokasi longsor pun terputus. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Ainus melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan manajer Timnas Indonesia, Sumarji, dan pengamat sepak bola Ma'ruf El Rumi. Selamat sore, Pak Sumarji, Bang Ma'ruf. Oke, saya ke Bung Ma'ruf terlebih dahulu. Bung Ma'ruf, menurut Anda nanti malam pertandingan akan berjalan seperti apa? Kita lihat dalam latihan terakhir juga beberapa pemain absen begitu ya, seperti Arhan Struik dan Ivan Jenner. Menurut Anda siapa nanti malam yang memegang peranan kunci? Ya, kalau kita bicara pertandingan nanti malam, kita bicara soal ini adalah salah satu dari pertaruhan untuk memulai perjalanan penting Indonesia menciptakan sejarah baru. Sejarah pertama dalam mendapatkan kemenangan untuk kali pertama setelah 20 tahun karena terakhir menang di 2004. Kemudian yang kedua adalah membuka catatan sejarah untuk bagaimana caranya supaya bisa lolos ke putaran ketiga. Kita tinggal beberapa langkah lagi untuk lolos ke putaran 3. Pertandingan menghadapi Vietnam menjadi salah satu kunci. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari persaingan grup, maka Vietnam adalah rival yang paling bisa mencuri kemungkinan tiket Indonesia untuk bisa lolos ke putaran ketiga. 1 tiket hampir dipastikan menjadi milik Irak, sementara 1 tiket lagi sebagai runner-up akan diperebutkan oleh Vietnam dan Indonesia. Sehingga kalau Indonesia bisa mengalahkan Vietnam nanti malam, maka 1 kaki Indonesia sudah berada di putaran ketiga. Karena itu ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting, pertandingan yang sangat menarik, dan tentu akan penuh dengan adu strategi ya dari kedua pelatih. Dan terkait dengan absennya beberapa pemain, saya pikir Sintayong sudah entah antara kebetulan atau tidak kebetulan, tetapi ketika laga pertama sebenarnya Sintayong sudah mencoba formulasi baru dengan tidak menempatkan Arhan Pratama, tapi kemudian memilih seorang Nathan untuk tampil sebagai starter. Artinya kalau memang Arhan tidak bisa tampil, maka ada Nathan yang sudah bisa menempati posisi tersebut. Jadi saya pikir sudah ada formulasi yang dimiliki Sintayong dan sudah ada adaptasi yang dilakukan oleh Sintayong ketika memang beberapa pemain tidak bisa tampil di laga nanti malam. Oke, sebelumnya juga kita menang di kandang 1-0 begitu. Apakah ini juga bisa menjadi modal kepercayaan diri bagi tim Garuda untuk menantang Vietnam lagi di kandangnya sendiri? Salah satu poin penting yang disampaikan oleh media Vietnam dalam wawancara mereka adalah bahwa persoalan yang dialami oleh
Vietnam adalah persoalan psikologis. Kenapa? Karena mereka ketika di eranya Philip Rosser tidak pernah menang ketika menghadapi Indonesia. Sementara Indonesia dinilai memiliki psikologis yang lebih bagus karena mereka pertama sekarang memiliki rekor bagus ketika menghadapi Vietnam. Kedua, karena kehadiran pemain-pemain yang berasal dari pemain diaspora. Jadi ini menjadi sebuah faktor yang sangat penting untuk bisa memunculkan psikologis konfidensi dari para pemain ketika mereka menghadapi Vietnam. Dulunya saat menghadapi Vietnam, menghadapi Thailand mungkin merasa inferior ya, merasa was-was karena rekor pertemuannya tidak terlalu bagus. Tetapi sekarang kalau kita lihat bagaimana di 2 pertandingan terakhir, bahkan 3 pertemuan terakhir di Piala Asia kita menang, kemudian di SEA Games kita menang, dan ditambah lagi ketika kita di pertandingan kemarin mendapatkan kemenangan meskipun hanya 1-0, tapi itu bisa sangat penting untuk memicu, memotivasi, dan menjadi sebuah stimulus psikologis untuk para pemain dari timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan juga adanya Tom Haya dan Ragnar Ortmangun. Nah, apakah nanti malam juga mereka, kalau dilihat dari track recordnya, seperti apa kira-kira permainan mereka di lapangan? Iya, ini yang memang ditunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia yang bikin dikduk ya. Di laga pertama kita sempat menunggu apakah kemudian Bang Jai atau Jais main, dan kemudian Nathan main, dan ternyata memang Sintayong langsung memberikan mewujudkan harapan itu dengan langsung menempatkan 2 pemain ini langsung sebagai starter di laga ketika di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bayangkan 2 pemain yang baru bergabung, baru berlatih tidak lama, tapi kemudian langsung sudah bermain di depan 50.000 penonton Indonesia. Nah sekarang ketika orang berharap apakah Tom Haya bisa bermain ataukah kemudian Ragnar bisa main, ini tentu akan menjadi salah satu opsi. Tapi besar kemungkinan 2 pemain ini akan mendapatkan kepercayaan, apalagi ada beberapa pemain yang memang tidak bisa tampil. Kalau dari sisi Vietnam sendiri nanti malam apa yang perlu diwaspadai oleh tim Garuda? Jelas mereka bermain di kandang, dan tadi sudah saya sempat mention bahwa mereka memiliki catatan bagus ketika tampil di kandang. Yang kedua, mereka juga sebenarnya punya motivasi ya, karena di laga pertama mereka bisa dikatakan hanya kecolongan di gol pertama, tapi secara permainan mereka atau Vietnam tampil cukup bagus. Cuman memang ada sedikit keraguan yang ini berpengaruh pada psikologis mereka, keraguan terkait mentalitas dari pemain Vietnam, ditambah lagi kepercayaan kepada seorang Philip Rosser yang kita tahu bahwa catatannya mereka tidak terlalu bagus sejak menangani Vietnam, di mana hanya 30% catatan kemenangan. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini memang ada kekhawatiran bahwa Vietnam akan menjadikan laga ini menjadi momentum untuk mereka bisa bangkit kembali. Tetapi satu sisi kita juga diuntungkan karena psikologisnya untuk Vietnam tidak terlalu nyaman setelah mereka sulit untuk bisa menang menghadapi Indonesia. Oke. Dalam pertandingan di beberapa laga terakhir, Vietnam juga kerap memancing emosi para pemain Indonesia. Apakah nanti malam juga hal-hal provokatif juga masih akan terjadi di lapangan? Iya, potensi itu tetap ada ya, hanya memang berbeda. Ketika di eranya Park Hang-seo sebelumnya atau pelatih timnas sebelumnya, memang kesan bahwa bagaimana Vietnam melakukan provokasi, melakukan agitasi, bahkan melakukan permainan keras, tapi kemudian tidak mendapatkan perhatian dari wasit atau lolos dari wasit, itu selalu menjadi ciri khas dari Vietnam ketika bertemu dengan Indonesia. Dan cara itu cukup efektif untuk bisa memancing emosi dari para pemain Indonesia. Tapi di eranya Philip Rosser agak berbeda. Rosser bukan tipikal pelatih yang kemudian dalam tanda kutip menghalalkan segala cara. Memang tetap ada sedikit provokasi yang menjadi karakter dari Vietnam, tapi tidak sekotor dalam tanda kutip yang dilakukan oleh cara ketika di eranya Park Hang-seo. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana pemain kita atau pemain Indonesia tidak terprovokasi dan kemudian tidak terpancing dengan apa yang dilakukan oleh para pemain Vietnam dan lebih fokus pada permainan mereka sendiri. Oke, jadi emosional harus dijaga ya. Selain itu juga kondisi kebugaran dari tiap personil juga kemarin sempat menjadi masalah. Apakah dengan jadwal yang ketat, kemudian persiapan yang singkat, nanti malam bagaimana kebugaran tim pemain di lapangan menurut Anda? Kebugaran sempat menjadi isu ya, karena kan memang pertandingan digelar di bulan Ramadan. Jelas memang sempat ada soal apakah para pemain harus puasa ketika sebelum permainan. Kalau mungkin saat permainan atau saat pertandingan, hari pertandingan mungkin mereka tidak puasa, tapi ketika sebelum pertandingan saat latihan biasa mungkin beberapa di antara mereka melakukan puasa. Jadi ini pasti akan berpengaruh sedikit banyak kepada para pemain. Tapi khusus menghadapi Vietnam, salah satu yang coba diantisipasi adalah ketika pemain setelah pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pemain berangkat menggunakan jet pribadi sehingga recovery mereka atau kemudian kondisi mereka agak sedikit tertolong
ketika pemain tidak menggunakan pesawat komersial tapi menggunakan jet pribadi karena directnya atau penerbangannya menjadi lebih cepat dan kemudian tidak perlu antri seperti ketika menggunakan pesawat komersial biasa. Oke, jadi nanti malam mereka akan tetap bermain menyerang. Bagaimana seharusnya nanti malam permainan? Iya, kalau bicara soal apakah menyerang atau tidak ya tentu karena adalah laga yang harus dimenangkan atau kemudian laga yang harus didapatkan poin untuk Indonesia. Tentu Sintayong harus melakukan kalkulasi. Bermain terbuka akan beresiko betul ketika menghadapi Vietnam di depan pendukung sendiri. Tapi bermain tertutup seperti ketika awal-awal laga pertama atau di babak pertama pertandingan Stadion Utama Gelora Bung Karno jelas beresiko karena itu berarti memberikan kesempatan Vietnam untuk menguasai jalannya pertandingan, mendominasi permainan, dan itu akan memaksa pertahanan Indonesia bekerja lebih ekstra keras. Jadi perlu cara yang menurut saya adalah keseimbangan ketika mendapatkan kesempatan, maka pemain kita harus berani mengambil kesempatan itu dan harus berani bermain untuk lebih terbuka. Oke, bagaimana kemudian untuk cara untuk melakukan pembongkaran terhadap pertahanan Vietnam yang dikenal juga terhadap bola-bola atas tentunya. Ini juga kuat sekali, sulit untuk dibongkar. Apa yang bisa dilakukan oleh para pemain? Ya, beberapa cara bisa dilakukan ya dengan melakukan tentu counter attack menjadi salah satu cara ketika bermain di kandang lawan, itu yang pertama, dan artinya bahwa ketika melakukan counter attack berarti harus efektif saat mendapatkan peluang, sekecil apapun peluang itu, sesedikit apapun kesempatan itu. Yang kedua adalah dengan mencoba lebih banyak variasi, beberapa kali eksperimen untuk melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Kedua, banyak berani memegang bola karena salah satu kendala ketika di laga pertama adalah tidak ada pemain yang kemudian berani memegang bola, yang kemudian bisa mengatur ritme dan kemudian bisa menunggu dan memancing pemain lawan untuk bergerak atau masuk ke area pertahanan dari Indonesia. Jadi cara-cara ini mungkin bisa dilakukan selain memang tetap menggunakan bola-bola crossing karena pemain-pemain kita juga secara postur bisa dikatakan cukup tinggi. Kita punya beberapa pemain yang secara postur lebih tinggi daripada pemain Vietnam. Oke, selain dua pemain yang menjadi sorotan, Tom Hae dan Ragnar ya, siapa lagi yang tentunya dari lini tengah, ini siapa lagi yang memainkan peranan kunci? Tentu ada nama Marcelino ya, pemain muda, pemain yang sangat potensial, pemain yang belum genap berusia 21 tahun, tapi sudah memperlihatkan sebagai pemain yang sangat matang dan menjadi penyangga di lini tengah. Jadi kita tidak bisa melepaskan dari namanya Marcelino, atau kemudian ada dua nama lain seperti Egy yang meskipun masuk sebagai pemain pengganti, tapi kemudian langsung berpengaruh signifikan dengan mencetak 1 gol. Witan mungkin juga bisa menjadi opsi, tapi paling mendapatkan sorotan menurut saya tentu saja adalah bagaimana penampilan dari Marcelino yang diharapkan bisa jauh lebih baik nanti di pertandingan nanti malam. Oke, satu lagi terakhir, Bung Maruf. Kemarin juga Jay-Z yang menjadi sorotan di pertandingan pertama. Apakah saat ini juga nanti malam dia juga memainkan peranan penting khususnya di lini belakang Indonesia? Ya, kalau bicara Bang Jai, ini bicara soal pemain yang memang punya pengalaman, sudah bermain di Serie B, artinya bahwa dia punya CV yang sangat bagus, kemudian juga merasakan atmosfer di Liga Italia, atmosfer di Liga Belanda. Jadi dia adalah pemain yang tentu diharapkan bisa membantu pertahanan Indonesia. Dan kalau kita lihat di pertandingan pertama atau menjadi debutnya kemarin, dia bermain dengan sangat baik, sangat tenang, mengawal pertahanan dari Indonesia dan sempat juga mendapatkan aplaus dari penonton di GBK. Jadi istilahnya kalau ujian tingkat pertama, maka Bang Jai sudah bisa melewati ujian tingkat pertama dan itu bermain langsung di depan GBK. Sekarang saya pikir dengan pengalaman yang dimiliki, saya pikir dia akan bisa memberikan warna baru, menjaga kedalaman dari Indonesia, kemudian juga memberikan keseimbangan dan memberikan kepercayaan diri untuk para pemain. Apalagi ini kesempatan bagus ya, karena kita tahu beberapa pemain yang biasa menempati di lini belakang tidak bisa tampil, sehingga ini menjadi kesempatan yang baik untuk Bang Jai menunjukkan kualitasnya dan menunjukkan kepemimpinannya di lini belakang. Oke, kita semua optimis dan mengharapkan bahwa Indonesia menang nanti malam di pertandingan di kandang Vietnam. Terima kasih Bung Maruf sudah bergabung sama kami di Anju Sore. Selamat sore, sehat selalu. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa pemilu Kamis 27 Maret besok. Sidang akan terbagi dalam 2 sesi dan melibatkan pihak-pihak terkait. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 hari Rabu, 27 Maret 2024. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024.
Persiapan sidang telah dilakukan, termasuk komposisi hakim yang akan memimpin sidang. Mahkamah Konstitusi juga memberikan kuota kursi untuk para pemohon, yaitu 12 orang di dalam ruang sidang. Sidang besok terbagi atas 2 perkara, yakni pada pukul 8 pagi sidang perkara bernomor registrasi 01 yang akan dihadiri oleh Capres Anies Baswedan. Kemudian sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yakni perkara yang diajukan oleh tim hukum Capres Ganjar Mahfud. Yang pasti di ruang sidang dulu ya. Di ruang sidang itu kita sudah siapkan rencana persidangan besok. Besok kan ada 2 perkara ya. Pagi dulu jam 8 itu perkara 01. Kemudian siang jam 13 sampai selesai perkara 02. 02 itu maksudnya nomor perkara ya. Kemudian masing-masing pihak untuk pemohon itu diberikan kuota kursinya itu 12, ditambah kalau prinsipalnya hadir 2. Prinsipal itu calon presiden, wakil presiden. Jadi 12 itu kuasa hukum termasuk 2 juru bicara di situ. Begitu juga pihak terkait 12 kuasa termasuk jubir, kemudian prinsipalnya. Sidang sengketa akan digelar selama 14 hari sebelum akhirnya perkara tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga mengundang para pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang juga diberikan kuota kursi di ruang sidang sebanyak 12 kursi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi Selasa siang. Kedatangan TPDI bertujuan untuk memberi dukungan kepada MK dalam mengusut gugatan hasil pemilu 2024. Selain memberikan dukungan, TPDI juga akan mengawal jalannya proses persidangan hingga putusan dibacakan. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada intervensi terhadap hakim konstitusi saat mengusut perkara gugatan sengketa hasil pemilu 2024 yang diajukan kubu Paslon 01 dan Paslon 03. Koordinator TPDI, Petrus Celestinus, menyebut saat ini MK dalam kondisi memprihatinkan lantaran berada dalam cengkraman nepotisme dinasti politik. Petrus meminta agar 8 hakim konstitusi yang memutus perkara harus dalam keadaan merdeka dari segi keamanan. Ingin menyampaikan pernyataan keprihatinan kepada Mahkamah Konstitusi, berikut dukungan dan sekaligus ingin mengawal persidangan Mahkamah Konstitusi besok tanggal 27 Juli dan seterusnya terkait dengan persidangan perselisihan hasil Pilpres 2024. Mengapa pernyataan itu pernyataan keprihatinan? Karena kita semua tahu Mahkamah Konstitusi sejak perkara 90 PUU 21 2023 sampai saat ini masih berada dalam cengkraman nepotisme. Kita memberikan dukungan dalam keadaan seperti itu, mereka harus tegak lurus. Dan kita kawal. Karena apa? Karena monster nepotisme itu masih ada di sini. Setiap saat membayangi 8 hakim konstitusi yang kemarin itu sempat ribut sampai saat ini belum terselesaikan. Tim hukum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka datang untuk menjadi pihak terkait dalam menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud di MK. Tim hukum yang diketuai Yusril Iza Mahendra bersama sejumlah menyerahkan surat permohonan pihak terkait dalam 2 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Senin malam. Perkara ini dimaksud Yusril yakni perselisihan hasil pemilihan umum atau PHP yang dilayangkan kubu Anies Baswedan Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Administrasi yang diperlukan untuk menjadi pihak terkait telah dilengkapi. Total dapat 5 pengacara yang akan menghadapi gugatan dari paslon nomor 1 dan nomor 3. Selanjutnya, mereka akan menunggu putusan MK untuk menerima atau tidak menerima tim pembela Prabowo Gibran menjadi pihak terkait. Jadi ada 45 orang anggota tim pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam 2 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Mohaimin Iskandar, dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena ada 2 pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Antara lain surat kuasa sudah lengkap semuanya, berita acara sumpah, kartu tanda anggota advokat, semuanya lengkap, tidak ada satupun yang kurang. Juga surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka dan sudah sah, dan juga sudah ditandatangani oleh seluruh penerima kuasa dan sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Jika diterima, tim pembela Prabowo Gibran akan mensiapkan jawaban secara eksepsi atas permohonan yang diajukan kubu Anies dan Ganjar maksimal pada 27 Maret 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan Iriansyah, iNews melaporkan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menerima 2 gugatan hasil Pilpres yang meminta memenangkan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan segera diadakan pemilu ulang. Gugatan dilayangkan paslon nomor 1 Anies Mohaimin dan paslon nomor 3 Ganjar Mahfud. Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil pemilu presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menilai ada indikasi kecurangan selama sebelum hingga setelah pemungutan suara. Tim hukum Ganjar Mahfud resmi mendaftar ke Mahkamah Konstitusi Sabtu pekan lalu. Mereka membawa tumpukan berkas berisi surat permohonan setebal 151 halaman beserta daftar bukti dan saksi. Ada 30 saksi dan 10 ahli yang disiapkan untuk hadir di persidangan. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud meminta kemenangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan segera diadakan pemungutan suara ulang. Kita tidak ingin itu dilanggar, ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa. Sebelumnya, Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK Kamis pekan lalu. Mereka meminta pemilu ulang tanpa diikuti Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Menurut tim hukum Amin, pencalonan Gibran bermasalah sejak awal. Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum digelar Rabu 27 Maret 2024. Adapun putusannya akan dibacakan Senin 22 April 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jelang Hari Lebaran 1445 Hijriah, tunjangan Hari Raya atau THR menjadi angin segar bagi para pekerja di Indonesia, tak terkecuali para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
THR ini dapat menjadi penggerak perekonomian, baik dari sisi konsumsi maupun transportasi. Oleh sebab itu, dalam weekly brief Sandi Uno, Sandi mengimbau para pengusaha sektor parekraf untuk membayarkan THR lebih awal. Himbauannya hati-hati dan bijak berbelanja, berkonsumsi, utamakan konsumsi yang menjadi kebutuhan primer kita, utamakan juga produk-produk buatan Indonesia, dan yang terpenting untuk sanak keluarga di sanak saudara, keluarga di kampung halaman, kita belikan oleh-olehnya dari sini. Tapi yang udah nyampe di kampung halaman, kita beli oleh-olehnya di sana untuk yang di Jakarta. Sehingga ekonomi di daerah juga bergerak. Dan Parekraf juga berharap momentum Idul Fitri 1445 Hijriah mampu mendorong pergerakan wisatawan Nusantara di sejumlah daerah di tanah air, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, ribuan orang memadati lokasi konser ngabuburit dan tablik akbar Nikmatnya Ramadan di RTH Klero, Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. PT Pos turut andil untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Penampilan grup band Armada menjadi daya tarik bagi ribuan orang yang memadati lokasi konser ngabuburit dan tablik akbar Nikmatnya Ramadan di RTH Klero, Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jelang berbuka puasa, Syamsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayat memberikan tausiah. PT Pos Indonesia yang memberikan dukungan penuh terhadap acara ini memperkenalkan produk terbaru mereka, yakni PosPay. PosPay merupakan solusi pembayaran digital dengan berbagai layanan dan kelebihan. Banyak warga yang penasaran dengan platform digital PosPay dan meminta penjelasan petugas di booth Pos Indonesia. Mereka juga tertarik untuk mengunduh di ponsel masing-masing agar bisa melakukan transaksi keuangan digital secara mudah dan aman. Momen ini sangat potensial ya, potensial untuk Pos memberikan berkesempatan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan jasa keuangan dari PT Pos, PosPay, kemudian secara umum financial inclusion ya. Jadi itu bisa tersampaikan. PosPay itu salah satu produk digital dari Pos Indonesia di mana mampu memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi, misalnya untuk isi pulsa, beli pulsa data, untuk bayar-bayar tagihan motor, mobil, adira, dan Grup band Bagindash, Syubhanul Muslimin, Gus Hafiz Hakim, dan Gus Asmi mengisi musik religi selepas sholat tarawih. Sukses gelaran acara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, rencananya 2 program ini juga akan mendatangi 2 kota lain, yakni Bekasi dan Tangerang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Kuala Lumpur dan Selangor, Malaysia menjadi pusat perayaan kuliner selama Ramadan. Kita akan melihat suasana Ramadan di Malaysia bersama dengan Putri Melati, warga Indonesia yang saat ini menetap di Selangor, Malaysia. Assalamualaikum, selamat sore Putri, apa kabar? Hai Safa dan juga pemirsa, selamat sore. Saat ini saya sedang berada. Ya, Putri, bisa diceritakan saat ini Putri sedang ada di mana? Ismail, atau yang biasa disebut dengan istilah TTDI Selangor, Malaysia. Baik, jadi ini adalah bazar Ramadan yang biasa digelar selama bulan Ramadan ya Putri, sambil mungkin mengabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa di sana, atau sudah berbuka puasa di sana? Ya, betul sekali, Salva. Ini adalah salah satu dari bazar Ramadan yang dihelat di Malaysia. Memang perhelatan bulan suci Ramadan di sini cukup meriah ya, pemirsa dan juga Salva, karena di sini diselenggarakannya lebih dari belasan ribu titik bazar Ramadan yang tersebar di wilayah-wilayah di Malaysia. Nah, untuk waktu berbuka puasa di sini, Salva, ini waktunya 7:25.
waktu bagian Malaysia. Baik, jadi saat ini belum berbuka puasa ya di sana. Putri, kalau untuk makanan khas di Malaysia biasanya apa saja yang paling diburu oleh warga Malaysia untuk takjil berbuka puasa? Nah, kebetulan sekali saat ini saya sedang berada di kios yang menjual makanan tradisional khas Malaysia, yaitu kue tepung pelita. Nah, saya akan mengajak Syafa dan juga pemirsa untuk membeli kuliner khas tradisional Malaysia ini. Bapak, saya mau membeli kuenya satu, boleh? Saya lupa, kalau di sini panggilnya Pak Ci. Oke, baik. Berapa Pak Ci harganya? Rp4. Wah, murah ya, Rp4. Ini saya dapat ada 5 buah kue tepung pelita, Syafa dan juga pemirsa. Ya, terima kasih Kak Ci. Nah, di sini harganya Rp4, itu sekitar kurang lebih Rp14.000, Syafa. Baik, selain kue-kue tradisional biasanya apalagi nih yang paling banyak dibeli oleh warga di sana untuk dinikmati saat berbuka puasa? Kalau di Indonesia kan ada gorengan, kemudian juga ada kolak. Apakah di sana tidak jauh berbeda, Putri? Nah, sama dan juga pemirsa, yang menjadi ciri khas dari Bazar Ramadan di PTDI Selangor Malaysia ini adalah menjual berbagai jenis makanan khas dari berbagai negara. Nah, untuk makanan khas Malaysia sendiri, di sini warga Malaysia itu suka sekali berbuka puasa dengan nasi kerabu. Itu merupakan nasi yang berwarna biru yang dimasak khusus dengan rempah-rempah dari Malaysia. Nah, untuk takjilnya di sini cukup beraneka ragam ya. Tidak hanya dari makanan khas Malaysia, tetapi juga ada makanan khas dari Thailand seperti mango sticky rice. Lalu juga ada makanan khas dari Timur Tengah. Dan juga ada bahkan nih pemirsa juga ada makanan khas dari Indonesia. Baik, jadi ada makanan khas Indonesia yang juga laris diburu oleh warga Malaysia di sana ya, Putri. Kemudian Putri, untuk menunggu waktu berbuka puasa biasanya apa saja nih aktivitas yang banyak dilakukan oleh warga di sana, terutama anak-anak muda di sana? Nah, untuk aktivitas yang terkali dilakukan oleh anak muda di Malaysia ini adalah salah satunya di sini di semua masjid di Malaysia ini mengadakan buka bersama gratis, di mana setiap masjid di sini memberikan makanan gratis kepada seluruh jemaah yang datang untuk berbuka puasa di masjid tersebut. Baik, nah Putri, ini sekarang kan sudah menetap di Selangor, Malaysia. Apa saja nih tradisi unik di sana yang sangat berbeda dengan tradisi yang selama ini dirasakan di tanah air selama bulan Ramadan? Nah, untuk tradisinya di sini sebenarnya kurang lebih sama ya, sama dan juga pemirsa dengan di Indonesia. Di mana di sini ketika ingin berbuka puasa, masyarakat Malaysia di sini sama dengan Indonesia berburu takjil tentunya, dan apabila ingin memasuki waktu sholat, masyarakat di sini pergi ke masjid terdekat. Begitu, Salva. Baik, apakah ada kegiatan buka puasa bersama rutin yang kerap dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia di sana, Putri? Ya, tentunya ada, Safa dan juga pemirsa. Seperti saya setiap kali berbuka puasa bersama dengan komunitas masyarakat Indonesia yang menjadi ekspatriat atau yang bekerja di sini. Baik, terima kasih Putri Melati, warga negara Indonesia di Malaysia, telah bergabung dan berbagi cerita di iNews Sore, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa di Selangor, Malaysia. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa pemilu Kamis 27 Maret besok. Sidang akan terbagi dalam 2 sesi dan melibatkan pihak-pihak terkait. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 hari Rabu, 27 Maret 2024. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024.
Persiapan sidang telah dilakukan, termasuk komposisi hakim yang akan memimpin sidang. Mahkamah Konstitusi juga memberikan kuota kursi untuk para pemohon, yaitu 12 orang di dalam ruang sidang. Sidang besok terbagi atas 2 perkara, yakni pada pukul 8 pagi sidang perkara bernomor registrasi 01 yang akan dihadiri oleh Capres Anies Baswedan. Kemudian sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yakni perkara yang diajukan oleh tim hukum Capres Ganjar Mahfud. Yang pasti di ruang sidang dulu ya. Di ruang sidang itu kita sudah siapkan rencana persidangan besok. Besok kan ada 2 perkara ya. Pagi dulu jam 8 itu perkara 01. Kemudian siang jam 13 sampai selesai perkara 02. 02 itu maksudnya nomor perkara ya. Kemudian masing-masing pihak untuk pemohon itu diberikan kuota kursinya itu 12, ditambah kalau prinsipalnya hadir 2. Prinsipal itu calon presiden, wakil presiden. Jadi 12 itu kuasa hukum termasuk 2 juru bicara di situ. Begitu juga pihak terkait 12 kuasa termasuk jubir, kemudian prinsipalnya. Sidang sengketa akan digelar selama 14 hari sebelum akhirnya perkara tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga mengundang para pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang juga diberikan kuota kursi di ruang sidang sebanyak 12 kursi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, jelang sidang sengketa Pilpres Rabu besok, pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat diperketat. Ratusan personel keamanan disiagakan di lokasi. Sebanyak 400 personel kepolisian akan berjaga di gedung MK sepanjang jalannya sidang perdana sengketa hasil Pilpres Rabu besok. Tembok beton dan kawat berduri dipasang di area gedung MK. Sejumlah kendaraan taktis juga disiagakan. Rencananya massa dari sejumlah elemen juga akan menggelar aksi untuk mengawal sidang MK. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat sore Ayu, bagaimana persiapan jelang sidang perdana sengketa Pilpres besok di gedung Mahkamah Konstitusi? Ya, selamat sore Safa dan juga pemirsa. Persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan hingga sore ini tadi kami melihat ada tim dari pemenangan Ganjar dan juga Mahfud yang masih melengkapi berkas untuk persidangan pada esok hari. Adapun persidangan esok hari akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu di jam 8 pagi nantinya akan digelar persidangan untuk tim 01 dan jam 1 siang akan digelar persidangan untuk tim 02. Dan dalam persidangan ada sejumlah aturan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, diantaranya jumlah perorangan yang boleh hadir dalam persidangan adalah 12 orang dan 12 orang ini sudah termasuk dengan capres dan juga cawapres serta juru bicara dan juga kuasa hukum. Dari pihak Mahkamah Konstitusi pada hari ini sudah memberikan undangan kepada seluruh capres dan juga cawapres yang menjadi pemohon dalam gugatan-gugatan yang akan dipersidangkan pada esok hari. Namun belum ada konfirmasi pasti bahwa nantinya apakah nanti capres dan cawapres baik dari 01 ataupun 03 akan hadir dalam persidangan esok. Dan dalam persidangan esok nantinya akan ada sebanyak 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang akan ada dalam persidangan. Tentu itu artinya 1 hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman tidak dihadirkan dan tidak diperkenankan untuk ikut dalam persidangan. Tentu hal ini yang menjadi menarik pemirsa, bagaimanakah nantinya jika jumlah hakim hanya 8, lalu bagaimana apabila nanti hasil dari hakim Mahkamah Konstitusi seri. Menurut juru bicara Fajar Laksono menyebutkan nantinya apabila hasil dari hakim seri maka akan diadakan musyawarah mufakat sebanyak 2 kali. Hal ini sama dengan undang-undang yang berlaku dan nantinya apabila dalam hasil 2 kali musyawarah tidak ditemukan hasil yang pasti ataupun hasilnya masih seri, maka nantinya secara otomatis suara ataupun
putusan dari hakim yang menjadi ketua dalam persidangan yang akan menentukan hasilnya. Lantas mari kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimanakah perjalanan sidang yang akan berlangsung pada esok hari. Demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari gedung MK dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan warga yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak berdesakan hingga teriak histeris saat antre penyaluran zakat di Jalan Mairo, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan. Lansia dan sejumlah anak yang ikut antre pembagian zakat jatuh pingsan. Bahkan ada warga yang jatuh dan terinjak-injak. Ribuan warga yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak berdesakan hingga teriak histeris saat antre penyaluran zakat di Jalan Mairo, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Penyaluran zakat mal yang mulanya tertib menjadi ricuh karena ribuan warga saling dorong di antara kerumunan. Lansia dan anak-anak yang ikut dalam antrian terjepit dan terjatuh, bahkan terinjak-injak hingga pingsan. Ini banyak tadi warganya ada seperti ribuan atau seperti apa? Sasarannya apa saja Pak? Pembagian zakat terpaksa dihentikan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau kondisi seperti ini, ya mohon maaf, kita akan bubarkan. Pembagian zakat ini digelar oleh seorang saudara. Masing-masing mendapat uang sebesar Rp50.000 untuk orang dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Penyaluran zakat kembali dilanjutkan setelah situasi kondusif dan warga bersedia berlaku tertib saat pembagian. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi Selasa siang. Kedatangan TPDI bertujuan untuk memberi dukungan kepada MK dalam mengusut gugatan hasil pemilu 2024. Selain memberikan dukungan, TPDI juga akan mengawal jalannya proses persidangan hingga putusan dibacakan. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada intervensi terhadap Hakim Konstitusi saat mengusut perkara gugatan sengketa hasil pemilu 2024 yang diajukan kubu 01 dan 03. Koordinator TPDI Petrus Celestinus menyebut saat ini MK dalam kondisi memprihatinkan lantaran berada dalam cengkraman nepotisme dinasti politik. Petrus meminta agar 8 hakim konstitusi yang memutus perkara harus dalam keadaan merdeka dari segi keamanan. Ingin menyampaikan pernyataan keprihatinan kepada Mahkamah Konstitusi, berikut dukungan dan sekaligus ingin mengawal persidangan Mahkamah Konstitusi besok tanggal 27 Juli dan seterusnya terkait dengan persidangan perselisihan hasil Pilpres 2024. Mengapa pernyataan itu pernyataan keprihatinan? Karena kita semua tahu Mahkamah Konstitusi sejak perkara 90 PUU 21/2023 sampai saat ini masih berada dalam cengkraman nepotisme. Kita memberikan dukungan dalam keadaan seperti itu, mereka harus tegak lurus. Dan kita kawal. Karena apa? Karena monster nepotisme itu masih ada di sini. Setiap saat membayangi 8 hakim konstitusi yang kemarin itu sempat. Pemirsa, Jaga Pemilu mengantongi 914 pelanggaran pemilihan umum 2024. Mayoritas laporan terkait masalah sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU. Seluruh laporan yang kami peroleh sejak tanggal 29 Agustus
hingga tanggal 19 Maret 2024 16 Maret 2024 seluruhnya ada 914 kasus ya. Ini kasus yang single case, tidak ada kasus ganda, tidak ada kasus double gitu. Dan dari 914 kasus ini yang kemudian kami verifikasi, kami filter, kami saring ya, itu ada 658 kasus ya. Dan dari 658 kasus ini 210 kasus diantaranya sudah dilaporkan ke Bawaslu ya. Nah, proses kami mengawal kasus-kasus yang diberikan ke Bawaslu itu nanti akan kami sampaikan secara lebih terperinci